Halo Kakak Abel, kenapa ini? Ya, jadi mungkin bisa di-share ke adik-adik dan ke teman-teman dan kakak-kakak semuanya yang didapatkan pada saat sate tadi. Yang didapatkan tadi itu bagaimana pentingnya kita bersekutu dan apa yang harus kita lakukan di sebuah persekutuan. Nah, itu yang kenapa bagaimana kita bisa menjadi wadah, menjadi berkat, apalagi khususnya pada teman-teman yang seiman. Bagaimana Kak Abel? Kita tadi apa yang didapat? Oh ya, puji Tuhan ya, waduh, sangat sangat terberkati dengan apa yang didapat dari Kak Ignacia ya. Kalau saya pribadi tadi karena saya host ya, jadi mohon maaf. Tapi Oh ya, sate sendiri aja. Oke, sekarang oh kita ya. lanjut ke angkatan 2018. Siapa ya? Ada kakak Yuan. Halo kakak Yuan. Iya, halo Abel. Eh, Halo, iya kak, kedengaran? boleh share tadi tentang yang didapat pada saat sate? Oh, maaf tadi gak ikut sate soalnya persiapan. Oh alah ya, sorry kak, mohon maaf. Kalau gitu kita ke kakak Sharon aja ya. Halo kak Sharon. Gimana kabarnya Halo Kak Abel, Sharon? Mungkin baik bisa Abel. di-share Kak tentang sate tadi yang Kakak dapatkan. Tadi satenya itu kita diajak untuk tetap setia dalam persekutuan, untuk saling mendorong satu sama lain, supaya di masa-masa sulit ini kita semua tetap berpegang pada pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu saja Abel. Wah, mantap. Oke, terima kasih Kak Sharon. Sekarang selanjutnya angkatan 2017 Kak ada Kak Cia, Ketua PMK kita. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, dengan Kak Cia. Halo. Oh, sepertinya Kak Cia sedang terganggu jaringannya. Kita ke Kak... Oh, ada Kak Tessa. Halo Kak Tessa. Kak Tessa, Ya, halo. halo Abel. Ya Kak, mungkin bisa dibagikan Kak yang didapatkan tadi pada saat sate ke kami semua Kak. Iya, jadi yang saya bagikan pada saat sate tadi, sekaligus saya dapatkan juga, yaitu kita harus tetap senantiasa berpengharapan pada Tuhan dengan cara tetap mengikuti persekutuan, rajin-rajin bersekutu, karena dalam persekutuan kita boleh menerima support, saling dinasehati, saling diingatkan kalau ada Tuhan yang selalu memberi pengharapan. Itu saja, Abel. Oh ya, makasih Thank Kak. you. Makasih banyak. Iya. Nah, sekarang ini ada request dari Calvin Kak. Katanya disebut nih namanya Tessa. Next siap-siap Kak Puput. AKA Milea. Ya, jadi kita panggilkan dengan meriah Kak Puput atau Milea. Halo Kak Puput. Abel toh saya bilang yang kau ini. Nggak apa-apa Kak. Jadi mungkin bisa Kak di-share tadi hasil apa yang didapatkan pada saat sate tadi Kak, bisa di-share. Sama jadi yang dia bilang Tessa. Bagaimana di kondisi saat ini, bagaimana kita tetap terus bersekutu dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena
kita harus percaya bahwa di balik semua ini terencana Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu indah. Gitu. Jadi kita tetap belajar untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Oke Kak, mantap, puji Tuhan. Nah sekarang yang terakhir nih, ini perwakilan alumni ya. Siapa ya kira-kira ada? Ada Kak, siapa nih? Oh, ada Kak Wana 2012. Halo Kak. Oh, sepertinya Kak Wana sedang terkendala jaringan ya. Jadi, karena kan tadi Kak Vinka yang merequest. Nah, sekarang Kak Vinka lagi yang membagikan. Silakan kepada Kak Vinka. Kita panggilkan Kak Vinka 2014. Tepuk tangannya dulu semua dong buat Kak Vinka. Bagus ya Abel ya. Iya Bagus, Kak. Mantap. Silakan Kak di-share tentang satenya tadi. Ya, oke, thank you ya Abel. Jadi saat tadi yang sama-sama kami pelajari itu adalah bagaimana kita bisa terus ada di dalam persekutuan, kita bisa terus menikmati persekutuan itu dalam kondisi apapun, baik itu suka duka yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani sama-sama, itu bisa terus kita nikmati, bisa terus dikuatkan di dalam persekutuan. Jadi berharapnya ke depan kita semua bisa terus setia ada di PMK ya, seperti kakak-kakak alumni yang tadi malam, yang dimanapun dia berada, dia bisa tetap mengingat PMK karena PMK begitu berharga buat mereka. Terima kasih. Iya Kak, makasih banyak atas sefruit ya, ala anak sekarang nih, sefruit dari Kak Vinka. Nah jadi untuk mengisi waktu luang kita pada saat ini kita mungkin main game sedikit ya. Jadi ini game dadakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk meramaikan Dinkas PMK FKM 2020. Reactionnya lagi dong. Oke, jadi gamesnya itu kita tebak bibir. Jadi teman-teman, kakak-kakak, adik-adik sekalian nanti akan menebak bibir saya. Maksudnya menebak kata yang diucapkan oleh bibir saya. Jadi perhatikan bibir saya dengan baik-baik. Oke? Dan nanti yang ingin menjawab, oh dari Kak Puput katanya bibir Abel pucat. Oh iya Kak, soalnya belum mandi. Aduh, ketahuan belum mandi nih. Oke, jadi nanti peraturannya itu sama seperti game yang kemarin itu. Jadi yang mau menjawab silakan ketik angka 1 dan yang paling cepat itu yang akan saya tunjuk. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan reactionnya mana guys? Wah, Kak Vinka udah 1 padahal belum ada soalnya nih. Oke, kita mulai ya. Soal pertama, ini 1 huruf.
Iya, Kak Vinka yang duluan. Silakan Kak Vinka. Apa jawabannya Kak? Mungkin bisa di mute Kak. Oh ya, jawabannya adalah Yesus. Benar banget Kak Vinka. Selamat, Anda mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Itu hadiahnya. Nah, sekarang soal kedua. Siap-siap ya. Ini clue-nya sama, satu huruf juga. Dan ini soalnya. Ya, mohon maaf ya, tadi maksud saya itu satu kata bukan satu huruf. Ya, tadi siapa yang duluan ya? Ada Kacia 2017. Apa jawabannya Kak? Hop. Wah, bener banget. Hop, yang adalah salah ini tema kita. Jadi selamat Kacia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sebagai hadiahnya. Nah, sekarang soal ketiga nih. Ini udah naik level. Ini dua kata. Oke? Siap semua? 1, 2, 3. Diulang ya. 2 kata. Sekali lagi ya. Sudah ada Kak Monci. Silakan Kak Monci, apa jawabannya? Maaf kalau salah, Bella. Buah roh. Wah, bener banget. Selamat Kak Monci. Waduh, ternyata Kak Monci memang ini, yang bisa satu-satunya yang bisa membaca gerak bibir dari saya ya. Jadi selamat Kak Monci. Kak Monci mendapatkan, tadi sudah berkat, sudah kasih karunia. Sekarang apa lagi ya? Oh, mendapatkan 1 slot dari tempat di kerajaan surga. Ya, amin ya. Waduh. Jadi mungkin gamesnya itu dulu ya guys semuanya. Jadi selamat tadi kepada pemenang-pemenang, dan untuk semua peserta jangan takut karena kalian juga tetap mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus, yaitu berkat, kasih karunia, dan 1 slot di kerajaan surga. Ya, selamat. Ya, mana semua reactionnya? Semangat. Kita harus semangat dong, semangat pagi untuk mengikuti Binkas PMK FKM 2020. Waduh, ini ada request dari kakak-kakak semua, katanya tebak bibir Elsar lagi. Waduh, kayak Elsar ini banyak fansnya ya. Waduh, tebak bibir Elsar. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu agenda ibadah minggu. Jadi mohon kepada untuk kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan hati dan untuk mengikuti ibadah minggu. Terima kasih teman-teman. Pagi semua. Shalom. Ya, baik. Sebelum kita mulai ibadah kita,
Mungkin kakak, teman-teman, dan adik-adik yang belum menyalakan kamera dan bisa menyalakan, bisa dinyalakan sekarang. Ya baik, sebelum kita memulai ibadah kita akan belajar dulu lagu yang akan dinyanyikan dalam ibadah nanti. Untuk lagu Respon Firman, lagu Kasih Persaudaraan. Slide-nya ke lagu Respon Firman. PPT-nya belum diedit. Salam. Ya baik, kita akan belajar lagu ini dulu. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Mari kita ulangi dari awal. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Ya baik, itu saja lagu yang mungkin kurang familiar bagi kakak teman-teman semua. Mari mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Wih, saya di sini.
Halo, tes. Terlalu lembut kok bicara, Ca. Halo. Bentar ya Kak, mungkin ganti device dulu. Shalom, puji nama Tuhan. Sehingga kita masih bisa berkumpul bersama bersekutu dalam kegiatan Binkas tahun ini. Kegiatan Binkas kita dapat berlangsung itu semua karena penyertaan dan oleh kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak terasa kita sudah berada pada hari ketiga dan juga merupakan hari terakhir dari Binkas kita. Mari kita datang bersama, bersekutu dan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita ada hingga saat ini itu semua karena berkat dan pertolongan dari Tuhan saja. Dia yang selalu ada bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Dia yang membantu kita melewati setiap lika-liku kehidupan ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam saat teduh secara pribadi. Mari bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bersekutu bersama dalam kegiatan Binkas kita tahun ini. Mari bersyukur untuk napas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari bersyukur untuk waktu dan kesempatan sehingga kita masih ada hingga saat ini. Mari bersyukur untuk kegiatan Binkas kita yang boleh terlaksana hingga saat ini. Mari berdoa untuk kelancaran ibadah kita dari awal hingga akhirnya nanti. Dan mari berdoa untuk jaringan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati sehingga kita dapat mengikuti dengan ibadah dengan baik. Mari kita meresponi saat teduh kita dengan menyanyikan pujian Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri.
Mari kita membuka ibadah kita dengan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersekutu bersama dalam ibadah minggu di Bina Kasih tahun 2020. Ini semua dapat berlangsung hanya karena Engkau yang menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau memberkati Tuhan, semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau bersekutu, mau memuji nama Tuhan, mari kita nyanyikan pujian, satukanlah hati kami.
kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tiada yang tersembunyi di hadapannya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali menyakiti hatinya dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan padanya. Kita seringkali melukai hati sesama kita melalui perkataan maupun perbuatan kita, secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Oleh karena itu, mari secara pribadi kita datang mengaku dosa kita di hadapannya. Mari berdoa. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita, mari kita naikkan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucap dan kehendakku jadi untukku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang bersama, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Daud berkata dalam kitab Mazmur, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita menyembah Tuhan seperti pemazmur yang menyembahnya dengan menyanyikan pujian pertolonganku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, jawabanmu. Hatiku tenang
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari menyambut firman-Nya dengan menyanyikan pujian, "Penuhkanlah bejanaku." Kasih, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mungkin saya terima kasih buat adik-adik yang sudah menghubungi dan bisa mengambil bagian di acara Bingkas kali ini. Perkenalkan, nama saya Novita Paembonan. Biasa dipanggil Novi, angkatan 2010. Jurusan epidemiologi. Oke, saya sekarang domisili di Toraja. Kemarin sempat tugas ke daerah, tapi sekarang sudah di Toraja lagi. Oke, panitia kasih tema itu tentang berbagi dan menguatkan dalam persekutuan. Nah, sebelum kita masuk ke firman kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di hari Minggu ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk melanjutkan acara Bingkas kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kami hikmat, memfokuskan hati dan pikiran kami, terlebih karena kami harus bertemu secara virtual. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya menyertai setiap alat yang kami pakai dan juga jaringan ini. Kami berdoa untuk hati kami, Tuhan Engkau Allah yang mengisi, memenuhkan, dan bahkan ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, jikalau banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Kami berdoa bersyukur karena Allah masih mau berbicara kepada kami hari ini, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk bisa menghidupi bagian ini juga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan. Next, mungkin slide-nya. Dari Kisah Para Rasul 2, ayat 41-44, dan Kisah Rasul 4, ayat 32-37. Sebenarnya panitia hanya kasih di Kisah Rasul 2 untuk kita bahas, tapi kalau saya lihat dari Kisah Rasul 2 sama Kisah Rasul 4 ini sama-sama bicara tentang cara hidup jemaat mula-mula. Jadi kita akan baca dua perikop ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Teman-teman mungkin bisa mengikuti di rumah masing-masing. Dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 44. Kita akan baca, ini Kisah Rasul 2, 41 sampai 47. 41 sampai 47 kita akan baca semuanya. Kisah Rasul 2, 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis,
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 32-37. Ini juga tentang cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, itu pembacaan kita. Sorry kalau misalnya ada background kalian dengar sembarang. Nah, kita akan bahas dari pembacaan ini dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Nah, sebenarnya bahan ini sempat saya juga dapatkan di ibadah minggu dari bulan September. Jadi waktu dikasih sama panitia, saya juga berharap ini bisa di-sharingkan ke teman-teman. Nah, ini dari pembahasan ini ada satu bagian yang saya mau bagikan. Kalau kebersamaan sejati itu dimulai dari hati dan diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Nah, temanya kita di minggu ini kan berbagi dan menguatkan dalam persekutuan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi, bisa menguatkan, apalagi di tengah kondisi pandemi, kita tidak ketemu secara langsung, tapi acara itu semua dilakukan secara virtual. Dan di perikop ini mengajarkan bagaimana caranya. Semua itu dimulai dari hati dan diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Selanjutnya, nah dari bagian ini, next slide mungkin. Dari bagian ini nanti kita akan belajar evaluasi hatinya kita masing-masing. Apakah kita sudah terbiasa berbagi dengan motivasi yang tulus, atau kita berbagi itu untuk manipulasi orang lain. Maksudnya kita berbagi supaya orang lain memperhatikan, atau orang lain menghargai. Atau jangan sampai saya berbagi supaya saya bisa mendominasi orang yang menerima bantuanku. Jadi saya bisa tanda kutip semena-mena ke mereka. Nah, kita bisa evaluasi diri sendiri, apakah selama ini kita terbiasa berbagi itu dengan tulus atau untuk memanipulasi orang lain. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini nanti kita akan belajar alasan atau dasar kenapa kita harus berbagi, terutama untuk komitmen jangka panjang atau hal-hal yang mungkin menuntut harga yang mahal. Slide-nya, next. Nah, mungkin kalau untuk hal-hal yang maksudnya tidak menuntut jangka panjang, komitmen jangka panjang, tidak menuntut waktu, mungkin kita tidak terlalu berpikir, tidak harus berpikir, apakah saya harus melakukan ini atau tidak? Alasannya apa? Tapi kalau jemaat mula-mula ini kan kita lihat mereka itu kasih seluruh hartanya untuk menolong orang lain, apalagi yang kekurangan. Nah, kita akan nanti lihat apa yang mendasari mereka melakukan itu. Apalagi menuntut harga yang mahal, dia harus jual hartanya dan kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita perhatikan dari dua peristiwa ini,
di pembacaannya kita, pasal 2 dan pasal 4, sebelum dijelaskan tentang cara hidup jemaat mula-mula, pasti diawali dengan turunnya Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, di ayat 1 sampai 13, itu dijelaskan tentang hari Pentakosta. Jadi, orang-orang berkumpul merayakan hari Pentakosta, yang sebenarnya kalau di Perjanjian Lama kan, Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Paskah di Perjanjian Lama adalah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Dan hari ke-50 setelah itu mereka disuruh untuk mengadakan hari raya syukur. Hari raya Pentakosta, hari ke-50. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Paskah itu kan hari Allah memberikan dirinya untuk menjadi korban bagi kita. Kalau di Paskah kan di Perjanjian Lama, hari ketika orang-orang Mesir, anak sulungnya itu semua, mereka dibunuh, sementara orang Israel tidak. Jadi mereka disuruh memperingati hal itu. Akan Passover, jadi mereka dilewati. Jadi di Paskah, Yesus yang jadi korban sejati. Anak sulung yang tadi di Mesir, di Perjanjian Lama, anak sulungnya adalah Yesus sendiri. Dan hari ke-50 setelah itu Roh Kudus turun. Nah, peristiwa ini juga terjadi di Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sorry, ini ayatnya salah, seharusnya sedang berdoa. Jadi waktu jemaat mula-mula ini berkumpul, mereka berdoa, Roh Kudus turun. Nah, apa yang harus kita lihat di sini? Setiap perkumpulan jemaat itu pasti diawali dengan turunnya Roh Kudus. Jadi mereka hatinya dilingkupi dengan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya melakukan hal-hal yang besar, mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Karena di pembacaan ini kita bisa lihat kalau Roh Kudus juga menggerakkan hati orang untuk berbagi. Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkan jemaat mula-mula, tapi dia juga terus bekerja untuk menolong orang berbagi, menolong orang hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Roh Kudus bukan hanya bekerja untuk mujizat yang besar, tapi dia juga menolong kita bertumbuh, sekalipun mungkin itu hal-hal yang kecil. Oke, lanjut. Nah, apa yang kita lihat dari peristiwa ini, ternyata orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya itu ditarik ke arah vertikal bagi Allah dan horizontal bagi orang lain. Jadi perlu evaluasi. Kalau kita bilang saya orang yang bertobat, menerima Kristus, tapi kita tidak punya relasi dekat dengan Tuhan. Atau kita bilang saya orang bertobat, saya dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak perhatikan orang lain. Kita malah memperhatikan hal-hal lain. Atau hidup menyendiri, tidak punya persekutuan, tidak punya teman, padahal dibilang anak Tuhan. Nah, harusnya kita evaluasi, apakah memang saya orang yang sudah menerima Kristus, yang hatinya ditarik ke arah vertikal bagi Allah, dan juga secara horizontal bagi orang lain. Ini juga hal yang menegur bagi saya waktu dapat bagian ini. Nah, kita akan lihat dasar kenapa jemaat mula-mula sampai bisa berbagi sedemikian relanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Next, ada 3 fondasi atau ada 3 dasar yang akan kita lihat bersama-sama, yaitu hati, dasarnya kenapa mereka mau berbagi, yaitu ada hati, pengajaran, dan kasih karunia. Lanjut, pertama kita akan lihat hati. Nah, ini ada di Kisah Rasul 2 ayat 46. Next slide. Kisah Rasul 2 ayat 46. Itu kita lihat di situ kalau mereka dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, jadi setiap jemaat mula-mula itu sehati, sepikir. Juga di Kisah Rasul 4 tadi yang kita baca di ayat 32, di situ disebut adapun kumpulan orang yang saleh percaya itu, yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Jadi mereka sehati dan sejiwa.
Padahal kalau kita lihat ada 3.000 orang yang bertobat pada masa itu. Dan tiap-tiap hari jumlahnya bertambah. Saya kurang tahu jumlah anggota PMK FKM Unhas sampai hari ini tuh ada berapa, apakah sampai 3.000, tapi karena pertolongan Roh Kudus, 3.000 orang ini bisa sehati sejiwa. Jadi tidak susah. Pertambahan jumlah jemaat itu yang begitu banyak tidak menghalangi mereka untuk menjadi sehati dan sejiwa. Bayangkan 3.000 orang, kita saja mungkin di PMK atau di keluarga lah yang hanya sekian orang, kadang masih susah sehati. Kadang mungkin masih bertengkar, tidak sejalan, tidak sepikir. Nah ini 3.000 orang. Kalau 3.000 orang bisa sehati, bisa sejiwa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengubahkan hatinya mereka waktu mereka bertobat, waktu mereka menerima Kristus, sehingga mereka bisa sehati, sepikir, sejiwa. Nah, kesatuan di dalam Kristus ini kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 4-6. Di situ disebutkan kesatuan apa saja yang kita punya di dalam Kristus. Di situ ada ditulis satu tubuh, satu roh, terus satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Jadi ada 7 kesatuan kita bersama-sama di dalam Kristus. Ya, tidak ada disebutkan ini kok dari gereja mana, kok dibaptis dengan metode apa, dengan cara apa, tidak. Tapi semuanya satu. Mau dari gereja manapun, mau dibaptis dengan cara apapun, semuanya satu. Jadi ada 7 kesatuan. Nah, kadang yang gagal kita lihat adalah kita terlalu fokus dengan perbedaannya kita di dalam persekutuan. Beda suku lah, beda umur mungkin, beda jurusan, beda angkatan. Nah, kita lupa melihat kesatuan yang ada di dalam Kristus. Nah, ini semua ada 7 kesatuan. Kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Jadi kesatuan ini harusnya yang menolong kita untuk bisa saling berbagi, sehati sejiwa. Dan hanya karena anugerah dari Roh Kudus yang bekerja, sehingga jemaat mula-mula ini pun bisa saling memperhatikan sekalipun jumlahnya sangat besar, 3.000 jiwa, 3.000 orang. Itu pun tiap hari masih bertambah. Jadi kemungkinan lebih dari 3.000. Oke, lanjut. Itu fondasi pertama. Ya, jadi semuanya dimulai dari hati yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, fondasi kedua itu adalah pengajaran. Kita akan lihat kalau ternyata jemaat mula-mula ini sangat tekun di dalam pengajaran. Di Kisah Rasul 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka tiap hari belajar dengan tekun mengikut apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Jemaat mula-mula ini kan bertobat dari hasil khotbah dari Petrus ke atas pekerjaan Roh Kudus. Jadi setelah hari Pentakosta turun, Petrus berkhotbah dan orang-orang ini berespon, 3.000 orang itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka langsung besar. Dibaptis pada hari itu juga. Dan mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, saya bersyukur kalau PMK masih ada dan tetap dipakai Tuhan untuk terus menjangkau orang-orang baru setiap tahun, dan kita juga masih punya kerinduan sama-sama untuk belajar di dalam persekutuan ini, di luar dari gereja. Karena kan pasti di gereja kita sama-sama terus bersekutu dan menerima pengajaran. Nah, di dalam pengajaran yang kita terima itu pun akhirnya menolong kita untuk tahu apa yang harus kulakukan waktu saya menerima Kristus. Nah, yang menarik di jemaat mula-mula ini, Kisah Rasul 4 ayat 32. Di situ tadi disebutkan mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Jadi mereka semua setuju kalau ini setiap harta milik yang kita punya itu adalah milik bersama, kecuali pasangan ya, kecuali istri ataupun suami. Itu. Tapi untuk hal-hal yang lain mereka tahu bahwa ini adalah kepunyaan bersama. Maksudnya
dipakai untuk menolong orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, kalau ini milikku sendiri. Kenapa bisa orang dengan sehati dan tidak berkata hal yang berkebalikan? Karena tadi kembali ke pengajarannya. Jadi harus berkaitan antara hatiku yang sudah diubahkan dan terus diisi dengan pengajaran yang benar. Karena jangan sampai kita bertobat tapi ternyata dapat pengajaran yang salah. Dan makanya kita kan juga harus selalu mengembalikan apa yang kita dengar ke Alkitab. Apakah firman Tuhan memang bilang begitu? Siapapun yang mengajarkan, ya harus kita kembalikan apakah memang di Alkitab ditulis seperti itu. Cuman kan biasanya orang sudah malas pelajari Alkitab, akhirnya dengar saja apa yang orang lain katakan dan percaya. Padahal belum tentu Alkitab juga bilang begitu. Nah, sedangkan jemaat mula-mula ini dengan tekun mereka diajar dan mereka berkumpul di dalam persekutuan itu tiap-tiap hari. Sehingga tidak ada seorang pun yang bilang bahwa kepunyaan itu miliknya sendiri. Nah, perlu kita garis bawahi kalau di dalam jemaat mula-mula ini tidak ada keharusan untuk setiap jemaat menjual barangnya mereka. Jadi tidak dipaksa. Mereka tidak dipaksa untuk harus menjual rumahnya, menjual tanahnya, tidak. Tapi kalau di sini kan disebutkan ayat 45 selalu ada dari mereka. Tidak semua tapi selalu ada yang menjual barangnya. Di dalam kumpulan ini kan standar ekonominya mereka juga beda-beda, taraf ekonominya. Ada yang kaya, ada yang sedang-sedang, ada yang miskin, ada yang sangat kekurangan. Dan yang kaya ini tahu bahwa kekayaan yang dia punya itu harusnya dia pakai untuk menolong orang lain. Jadi mereka belajar jadi penata layan yang baik dari hartanya. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk jadi kaya. Tapi bagaimana kita mempergunakan kekayaan itu. Jadi penata layan yang baik itu beda dengan jadi pemilik. Kalau kita jadi pemilik kan itu semua dalam kuasaku. Terserah saya mau lakukan apa atau ke hartaku semua. Tapi kalau penata layan, kita dipercayakan apa yang kita punya, mau itu harta, talenta, kemampuannya kita untuk diatur. Diatur dengan baik. Dan di Alkitab kan sangat banyak contoh-contoh itu. Hamba, perumpamaan hamba yang ditinggalkan oleh tuannya, terus mereka disuruh untuk mengatur kekayaan tuannya. Nah, begitu juga dengan kita. Yusuf kan juga begitu di perjanjian lama, toh. Waktu dia tinggal di rumahnya Potifar, Potifar mempercayakan semua hartanya, kecuali istrinya, untuk Yusuf atur. Jadi semua ada di dalam kendalinya Yusuf. Jadi dia jadi penata layan yang baik. Dan begitu juga dengan kita. Kalau jemaat diajar bahwa apa yang kau punya, semuanya itu uang, talentamu, waktumu, harus diatur dengan baik. Karena kan Allah juga menghendaki semuanya berjalan sopan dan teratur. Jadi kita dipercayakan semua yang kita punya ini untuk diatur dengan baik, bukan malah bertindak seperti pemilik. Waktu Tuhan misalnya mengarahkan kita untuk memakai uang, memakai talenta, membantu orang lain, dan kita bilang tidak, padahal yang punya itu semua adalah Tuhan. Akhirnya kita tidak jadi penata layan yang baik. Nah, jemaat mula-mula ini sadar bahwa semua yang mereka punya itu asalnya dari Tuhan dan harus dia pakai untuk menolong yang kekurangan. Nanti kita akan lihat kenapa mereka melakukan itu. Tadi sudah ada hati yang diubahkan, kemudian pengajaran yang benar. Lanjut ke dasar yang ketiga. Kenapa mereka rela akhirnya berbagi dan hidup sedemikian dekatnya sehati. Fondasi yang ketiga atau dasar yang ketiga itu adalah kasih karunia. So, ini di Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, ini perikop ini, ayat ini ditaruh di pembacaan tentang cara hidup jemaat. Ya, jadi, kalau kita lihat, kuasa Roh Kudus itu menolong kita untuk
bisa semakin memahami akan makna kebangkitan Tuhan Yesus. Kemarin kan sudah ikut KPI, jadi kalian sudah tahu, sudah mendengar kabar sukacita kenapa Kristus datang dan menyelamatkan kita. Dan Injil ini, berita ini, terus diulang oleh para rasul di dalam jemaat, di dalam kehidupan jemaat. Jadi bukan hanya orang tidak percaya yang perlu mendengar Injil, tapi kita juga orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah Kristen, harusnya mendengar Injil terus-menerus, supaya kita semakin paham akan kasih karunia. Kita orang-orang yang berdosa, sama seperti kemarin mungkin kalian sudah dengar, orang yang patut dimurkai, patut dihukum, tapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia mau datang menyelamatkan kita, meninggalkan semua kenyamanannya di sorga untuk turun menjadi sama seperti manusia. Dan akhirnya dihukum menanggung dosa-dosanya kita. Waktu kita menyadari akan kasih karunia yang melimpah itu, apa yang sudah Tuhan lakukan, harusnya itu juga cukup untuk menggerakkan kita berbagi buat sesamanya kita. Jadi ini, kita sebenarnya tidak perlu harus kaya secara harta. Karena orang yang kaya secara harta belum tentu juga dia kaya secara rohani. Dan kaya secara harta belum tentu dia bisa berbagi. Kalau secara spiritual dia miskin. Jadi waktu kita bisa memahami betapa melimpahnya kasih karunia itu, kita bisa semakin memberi. Tapi bukan karena mau diberkati. Jadi kita memberi karena Allah sudah lebih dahulu memberi seluruh hidupnya untuk kita. Kalau kita memberi dengan tujuan supaya saya diberkati, artinya kita sogot Tuhan dong. Kita memanipulasi Tuhan. Saya lakukan ini, supaya Tuhan lakukan ini. Saya memberi sekian, supaya Tuhan kasih saya sekian. Pun kalau Tuhan memberi berkatnya kepada kita, itu kan atas kasih karunia-Nya Dia. Atas pengaturannya Tuhan. Jangan sampai kita memberi supaya Tuhan membalas, sehingga nanti misalnya di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, rasanya saya sudah lakukan semuanya tapi tidak dihargai. Atau tidak ada apa-apa yang saya dapat. Padahal saya sibuk ini, saya yang paling utama misalnya di dalam persekutuan, urus ini, urus itu. Tapi tidak diperhatikan. Nah harusnya yang jadi alasan, jadi dasar kenapa kita mau memberi, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi semuanya, seluruhnya hidupnya kepada kita. Allah sendiri sebenarnya tidak gila pujiannya sampai kenapa kita harus diselamatkan. Hanya karena kasih-Nya yang begitu besar sampai kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Toh Tuhan juga kan menerima pujian dari para malaikat. Tapi kenapa Dia juga mau menyelamatkan kita? Karena Dia melihat kalau kita ini tidak bisa selamatkan diri sendiri. Dan begitu besarnya kasih Tuhan itu sehingga Dia sendiri yang datang mati untuk kita. Nah, jadi semakin kita memahami kasih karunia itu, kita akan semakin mudah berbagi. Ada Allah yang sudah memberi seluruhnya bagi kita, kita pun harus melakukan itu. Jadi kasih karunia yang melimpah-limpah ini yang menggerakkan jemaat mula-mula sampai mereka bisa berbagi sedemikian besarnya. Nah, lanjut. Dari apa yang sudah kita lihat, 3 pondasi ini, 3 dasar yang membuat jemaat mula-mula itu mau berbagi. Tadi dari hati mereka yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, terus pengajaran yang mereka terima terus-menerus, Injil yang mereka dengar, kemudian kasih karunia yang mereka pahami, yang mereka hidupi, sehingga mereka bisa meninggalkan hidup lamanya dan hidup baru di dalam kehidupan yang saling berbagi. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Ada aksi dari semua apa yang mereka pelajari, ada perubahan hidup atau ada tindakan yang akhirnya mereka lakukan. Aksinya di Kisah Rasul 2 ayat 45, di situ tadi sempat disinggung, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi selalu ada yang menjual harta milik, dibaginya itu sesuai keperluan.
Jadi pembagiannya ini bukan berarti semuanya jadi sama kaya, tidak. Tapi semuanya hidup seimbang, tidak ada yang kekurangan. Jadi pertanyaan untuk kita, kalau kita ada di dalam persekutuan, tapi kita malah melihat ada saudaranya kita yang berkekurangan, dan kita diam-diam saja, tidak membantu. Entah itu dalam kondisi apapun, apalagi di persekutuan ini. Apalagi kalau kita tahu, dan sebenarnya kita mampu. Jadi itu jadi renungan juga buat kita. Jangan sampai kita di dalam persekutuan, tapi ternyata ada saudara, ada adik, ada kakak yang kekurangan di persekutuan ini. Kalau di jemaat mula-mula, semuanya dibagi sesuai keperluan. Jadi bukan berarti semuanya harus sama kaya atau punya aset yang sama. Tidak. Tapi apa yang kita punya lebih, itu kita berikan untuk mereka yang kekurangan. Supaya mereka juga bisa hidup. Nah, jadi mereka selalu ada saja yang menjual harta miliknya. Kalau di Kisah Rasul 4, di situ tadi kan disebutkan di ayat 34, di situ ada yang mempunyai tanah atau rumah, terus menjual kepunyaannya itu. Dan hasilnya itu diletakkan di kaki rasul-rasul. Kenapa harus di kaki rasul-rasul? Ini sebenarnya menunjukkan betapa tulusnya jemaat mula-mula ini berbagi. Ya, jadi misalnya saya punya rumah, saya jual untuk menolong orang yang kekurangan. Hasil penjualan itu saya taruh di depan kaki rasul-rasul supaya rasul-rasul yang akan membagikan hasil penjualanku ke orang yang membutuhkan, jemaat yang membutuhkan. Jadi bukan saya yang membagi. Tujuannya apa? Supaya waktu hartaku itu saya beri ke rasul, saya tidak tahu siapa yang menerima. Dan orang yang menerima juga tidak tahu siapa yang memberi. Supaya tadi, tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Gitu. Yang memberi tidak bisa menyombongkan diri bahwa saya yang kasih ini ke kau. Atau harusnya kau tunduk ke saya. Atau harusnya kau berlaku baik ke saya. Tidak. Tapi semuanya dilakukan secara tulus. Jadi baik yang memberi, dia tidak tahu siapa yang terima. Yang terima tidak tahu siapa yang kasih. Dia terima dari siapa. Makanya semua kenapa diletakkan di kaki rasul-rasul. Sama cerita ini tuh Ananias dan Safira, di pasal selanjutnya kalau kita baca semua kan ditaruh di kaki rasul-rasul. Rasul yang akan membagikan ke orang yang membutuhkan. Kalau di ayat 35-nya di situ disebutkan, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi berkali-kali diulang, semua itu dibagi sesuai keperluan. Bukan berarti harus dibagi rata, tapi seimbang. So, kalau Tuhan memberi kita kekayaan, kepintaran, talenta, waktu, itu semua dipakai untuk menolong orang lain yang kekurangan. Itu menunjukkan kita penata layan yang baik. Tapi secara tulus, bukan berarti mengharapkan sesuatu. Nah ini contoh hidup yang dikasih sama jemaat mula-mula. Mereka hidup dengan saling memberi tanpa pamrih. Jadi mereka membagikan semuanya itu dengan tulus. Nah, kenapa mereka harus melakukan itu? Karena tadi kita lihat di peristiwa Pentakosta, Pentakosta yang mereka rayakan itu masih Pentakosta Perjanjian Lama. Jadi hari raya syukur, 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di peristiwa Pentakosta itu, kita lihat banyak orang yang berkumpul. Ada orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan sebagainya. Nah, di zaman dulu kan tidak ada ATM. Toh, jadi orang kalau misalnya mau melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan keluarga, mereka sudah hitung kebutuhanku itu berapa. Misalnya saya akan tinggal di Yerusalem, merayakan Pentakosta ini selama 1 minggu. Jadi dia sudah tahu 1 minggu itu harus bawa apa, bawa baju sekian, terus bawa uang sekian, bayar penginapan sekian, sudah diperhitungkan. Tapi waktu mereka bertobat menerima Kristus, ada yang memilih untuk tinggal lebih lama di Yerusalem. Dan bahkan ada yang memilih tinggal selama-lamanya. Yang tadi mungkin hanya bawa kecukupan persediaan itu 1 minggu, ada yang harus tinggal 1 bulan.
karena diajarkan mereka berkumpul terus bersekutu. Ada yang mungkin tinggal selama-lamanya di situ dengan keluarga yang mereka bawa. Jadi orang-orang kaya yang juga menerima Kristus akhirnya melihat kalau jemaat-jemaat ini berkekurangan, sehingga mereka menjual harta miliknya supaya orang-orang tadi yang memutuskan tinggal, yang dari daerah-daerah lain, bisa cukup. Bisa cukup tempat tinggal, bisa cukup makan, cukup pakaian, dan sebagainya. Jadi mereka lihat kondisinya, dan mereka bagikan apa yang mereka punya. Dan yang dijual di situ kan ada ladang dan ada rumah. Nah, perlu kita lihat tidak semua juga rumah mereka jual. Karena kan di pasal 2 itu ditulis mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi masih ada yang punya rumah. Ada mungkin yang memang akhirnya tergerak untuk menjual rumahnya. Tapi masih ada juga yang tetap punya rumah. Jadi tadi ini bukan paksaan, tapi memang lahir dari hati yang sudah diubahkan dan ketulusannya mereka. Kemudian, ini menurutku juga hal yang menarik, karena mereka itu menjual ladang, menjual tanahnya. Kenapa tanah atau ladang ini di zaman dulu itu kalau kita jual tanah atau jual ladang itu jadi tindakan yang berani, karena tanah atau ladang itu jadi harta satu-satunya yang paling berharga. Kalau sekarang kan mungkin ada rumah, ada kendaraan, asetmu berapa, ATM-mu berapa, tapi di zaman dulu yang jadi harta itu ladang, karena bisa jadi itu warisan. Masih kalau mungkin di Indonesia masih sangat meributkan hal itu juga. Tapi kalau di zaman dulu ini dijual, itu berarti kau jual seluruh yang kau punya. Karena penghasilan mereka juga itu dari perkebunan. Kan sering disebut tuh kebun anggur dan sebagainya. Jadi waktu mereka jual tanahnya, jual ladangnya, dia betul-betul sudah jual masa depannya. Karena bisa jadi ini harta satu-satunya, warisan sumber penghasilan. Dan warisan berarti harusnya kan tanah itu misalnya saya teruskan ke anak cucuku nanti. Tapi saya putuskan saya jual supaya dipakai untuk menolong mereka yang kekurangan. Jadi ini tindakan yang berani dan butuh harga yang sangat mahal sampai mereka mau melakukan itu. Tapi jemaat mula-mula bersifat tanpa pamrih untuk mau membagikan apa yang mereka punya, bahkan ladangnya, hartanya satu-satunya, supaya orang lain tidak kekurangan. Nah, itu sama tadi kan ada ini Yusuf, Kisah Rasul 4, 36 sampai 37, ada Yusuf disebut Barnabas, orang Lewi, dia menjual ladang miliknya, terus dia membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kembali saya sebutkan ini bukan keharusan. Karena kan sama peristiwanya Ananias dan Safira, toh mereka mengaku sudah hasil penjualannya itu sudah semuanya dia taruh ke kakinya Petrus, tapi ternyata tidak. Sampai Petrus kan tegur di pasal 5 ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi sebenarnya kalau kau mau jual tanahmu, dan hasil penjualannya hanya kau kasih setengah, tidak apa-apa, Ji. Asal kau jujur. Yang salah Ananias dan Safira karena dia bilang ini semuanya. Padahal tidak semuanya. Padahal kan Petrus juga sudah mengingatkan, selama tanah itu tidak dijual, itu kan tetap kepunyaanmu. Dan setelah dijual pun uangnya juga kau yang punya. Jadi kita hanya diajar bagaimana mengatur apa yang kita punya. Bukan berarti dipaksa untuk memberi. Semua jemaat mula-mula ini tidak dipaksa. Tapi mereka memang tergerak memberi apa yang sudah mereka punya. Karena melihat kondisi tadi. Nah, lanjut. Ini bagian terakhir untuk PMK FKM. Jadi, tadi kita sudah lihat jemaat mula-mula, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka diubahkan hatinya oleh Roh Kudus. Terus bagaimana mereka setia di dalam pengajaran, mendengar Injil terus-menerus, terus mereka juga akhirnya berbagi dengan melihat kondisi dan kebutuhan di jemaat. Nah, PMK ini pun kita bersyukur buat adik-adik mungkin yang baru masuk tahun ini, yang mungkin langsung kena
kondisi seperti ini, pandemi dan sebagainya, tapi kita bersyukur kalau masih ada PMK atau persekutuan tempat kita belajar mendengar firman. Mungkin ada yang bertobat waktu masuk di persekutuan ini. Ada yang baru pertama mendengar Kristus waktu masuk di persekutuan ini. Nah, itu kita bersyukur kalau ternyata Tuhan menjangkau kita. Dan ini jadi tempat bersekutu, tempat berbagi, tempat saling menguatkan buat kita masing-masing. Jadi harusnya kita belajar peka. Siapa yang butuh? Dia butuh penguatan kah? Dia butuh uang kah secara khusus? Atau hal-hal yang lain. Nah, mungkin ada yang sudah dengar, yang terakhir, sudah dengar peristiwa yang terjadi di Makale kemarin tuh, yang tentang anak sekolah bunuh diri. Itu karena kondisi ditinggalkan pacar toh. Nah, saya refleksikan di bagian ini, kalaupun dia hidup di dalam persekutuan, berarti evaluasi persekutuannya apakah memang dia diperhatikan. Nah, kalau tidak, memang dia sendiri dan dia merasa pasangannya yang jadi pemenuhan akan hatinya, harusnya kita melihat betapa beruntungnya kita hidup di dalam persekutuan, ada teman begitu untuk berbagi. Atau ada senior misalnya yang bisa ditemani bertanya, atau teman seangkatan. Dan akan sangat menyedihkan kalau misalnya kita di dalam persekutuan, tapi merasa sendiri. Tidak ada temannya, tapi sudah di dalam komunitas. Jadi evaluasi buat komunitasnya kita juga, persekutuannya kita, apakah ini sudah menjangkau kehidupannya setiap anggota atau tidak. Terus kalau ada konflik, kan tidak bisa dipungkiri. Kalau ada konflik, harusnya kita belajar selesaikan itu dengan penuh hikmat. Jemaat mula-mula dengan pertolongan Roh Kudus, 3.000 orang bisa sehati, sejiwa, satu pemikiran, satu pengajaran. Karena mereka tahu ini, komunitas ini atau persekutuan ini yang akan jadi keluarga kekalnya mereka nanti di surga. Toh, kan kita belajar sama-sama mengenal, mendengar Injil, menerima Kristus, saling menguatkan di persekutuan ini, dan kita bisa sama-sama saling menerima, terus saling memperingatkan, saling berbagi. Jadi kalau ada di dalam PMK yang punya talenta, punya kelebihan, silahkan di-sharingkan, yang mungkin bisa mendengar sharingnya teman-teman, bukan hanya masalah uang yang harus dibagikan, tapi waktu, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami teman-teman yang lain. Jangan sampai ternyata di kelompok ini, di persekutuan ini ada yang punya masalah dan kita tidak tahu atau tidak bisa terbuka. Nah, nanti mungkin setelah ini akan ada pembahasan tentang KTB nanti atau kelompok PA. Nanti adik-adik bisa lebih belajar apa kelompok PA itu. Kalau PMK kan dia persekutuan besar, tempat kita berbagi. Alumni-alumni juga masih ada yang memperhatikan terus PMK ini, dan PA itu kelompok kecil, tempatnya kita berbagi. Jadi setiap orang yang diajar di dalam PA ikut bersekutu di dalam persekutuan, dan akhirnya kita bisa jadi persekutuan yang sehati sejiwa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Berharapnya bagian ini terus mengingatkan kita masing-masing, baik itu yang masih jadi pengurus, alumni, yang baru masuk, supaya persekutuan ini jadi wadah buat kita sama-sama mengenal Kristus, untuk sama-sama bisa dapat pengajaran yang benar, bertumbuh, saling berbagi, dan memperhatikan. Oke, untuk menutup sharing firman hari ini, mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan bukakan bagi kami di hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, PMK FKM Unhas, yang masih Tuhan izinkan ada sampai saat ini, bisa menjangkau setiap anggota, mulai dari mahasiswa sampai alumni. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan persekutuan kami ini, kiranya tempat ini bisa menjadi wadah untuk kami bertumbuh dengan pengajaran yang benar. Ya Roh Kudus, kami berdoa Engkau yang bekerja di hati kami masing-masing untuk bisa saling memperhatikan, untuk bisa peka melihat kondisi teman-teman, dan juga peka
untuk bisa menolong mereka ketika Tuhan menggerakkan hati kami. Kami berdoa menyerahkan persekutapan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Kak Novi yang telah membawakan sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dalam kehidupannya sehari-hari. Mari meresponi firman kita dengan menyanyikan pujian kasih persaudaraan. Kami kau panggil, dalam kasih-Mu kami kau pilih, dalam kasih-Mu kami kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih kepada dunia. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam kasih-Mu kami kau panggil, dalam kasih-Mu kami kau pilih, dalam kasih-Mu kami kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Untuk doa syafaat kepada Rida, saya persilakan. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama mendoakannya. Pokok doa yang pertama, berdoa untuk kesehatan anggota PMK FKM Unhas. Kemudian pokok doa yang kedua, berdoa untuk kakak-kakak dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Berdoa untuk kakak-kakak ataupun anggota yang dalam proses pencarian pekerjaan maupun dalam pencarian pasangan hidup. Kemudian berdoa untuk anggota yang dalam kelemahan tubuh ataupun yang dalam kedukaan. Kemudian kita juga berdoa untuk kepengurusan dan program kerja PMK FKM Unhas ke depannya. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, mari kita satu dalam doa kita berdoa.
Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami datang untuk mendoakan buat kesehatan anggota PMK FKM Unhas ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan selalu memberikan kami perlindungan ya Bapa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya. Kiranya Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pekerja, bahkan sebagai orang tua dalam keluarga mereka. Kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan mereka. Karena tanpa Engkau ya Bapa, sesungguhnya kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan anggota yang dalam pencarian pekerjaan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Engkau membuka jalan sehingga di saat waktu yang Engkau rencanakan ya Bapa, kakak-kakak boleh memperoleh pekerjaan. Kiranya Engkau juga memberkati buat kakak-kakak dalam pencarian pasangan hidup. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik sehingga mereka boleh semakin bertumbuh bersama dengan pasangan mereka kelak ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhanlah yang melawat kami setiap anak-anak-Mu. Tuhanlah sumber penyembuh kami yang sejati ya Bapa. Kiranya Engkau datang menyembuhkan kami anak-anak-Mu, baik lewat makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, serta perawatan dari keluarga ya Bapa. Kami juga mendoakan buat anak-anak-Mu yang dalam kedukaan ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang menghibur setiap anak-anak-Mu dalam kedukaan itu ya Bapa. Karena Engkau adalah penghibur yang sejati untuk kami setiap anak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka boleh menerima kepergian keluarga dan boleh bersuka cita kembali ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat kepengurusan PMK FKM Unhas Bapa. Kiranya Engkau berkati sehingga para pengurus boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya juga Engkau berkati pengurus-pengurus yang dalam masa magang, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau memampukan mereka. Kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik dalam magang mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga program kerja ke depannya. Engkau mampukan kami setiap pengurus untuk melaksanakannya, dan bukan hanya sekedar program yang berjalan ya Bapak, tapi memberkati kami setiap pengurus maupun anggotanya ya Bapak. Bapak kekal dalam kerajaan sorga, kehidupan kami yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, kiranya Engkau yang menuntunnya, dan biarlah kami boleh terus bertumbuh dan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, Engkau selalu melindungi kami dalam kami melakukan aktivitas kami ke depannya ya Bapa. Bapa, inilah menjadi doa anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Saudari Rini yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Dalam menjalani hidup ini, kita tak dapat jalan sendiri. Kita perlu Tuhan dan Ia adalah Allah yang sumber kasih sejati, telah mengasihi kita, sehingga kita pun harus saling mengasihi. Mari kita menyanyikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
sendiri, tapi perlukan Tuhan. Berarti perlukan keajaibanmu, tapi bukan sentuhan tanganmu, tapi padamu jangan sendiri, tapi perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Untuk doa penutup dan berkat kepada Kak Novi dengan kasih saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran yang boleh kami dengarkan. Biarlah Engkau Allah yang menolong supaya kami bisa menghidupinya. Tolong kami ya Tuhan untuk kehidupan kami, untuk sepanjang minggu ke depan. Dan biarlah Engkau Allah yang terus memberkati, menuntun langkah kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati juga persekutuan kami setiap alumni dimanapun berada. Hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai saudara seiman, Tuhan telah mempersatukan kita dalam satu keluarga besar dalam PMK FKM Unhas. Mari menjadikan persekutuan kita sebagai rumah untuk tempat saling berbagi dan saling menyemangati dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Demikianlah ibadah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kembalikan ke panitia acara. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Iwan yang telah memandu ibadah hari Minggu tadi, dan juga kepada Kakak Novita yang sudah memimpin kita pada saat kita memimpin kita dalam pembawaan firman. Terima kasih banyak Kak. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ke agenda selanjutnya, kita harus tes semangatnya lagi nih. Apakah masih semangat untuk mengikuti Bina Kasih PMK FKM Unhas 2020? Mana semangatnya?
Semuanya silakan berikan reaction, tepuk tangan, love, apapun, mau chat di kolom komentar silakan guys. Karena kita harus bersukacita karena kita adalah satu keluarga di dalam PMK FKM Unhas. Wah, semuanya kasih reaction ya. Wah, kayaknya semuanya memang masih semangat nih untuk ikutin Bina Kasih PMK FKM Unhas 2020. Oke, nah sekarang kita harus sapa-sapa lagi nih. Seperti biasa, setelah agenda kita harus menyapa teman-teman semuanya. Nah, kita coba sekarang dari angkatan yang paling muda lagi ya, angkatan 2020. Kita mau tanya nih, gimana perasaan dan kesan pesannya setelah mengikuti beberapa kegiatan Binkas. Ada siapa nih ya? Ada Nindya. Halo Dek. Nindya 2020. Halo. Aduh, sepertinya adik Nindianya sedang nggak ada ya. Oh, ini nih ada Jonathan 2020. Halo Dek. Gimana kabarnya? Salam Kak, baik. Oh, puji Tuhan. Jadi mungkin bisa diceritakan kesan dan pesannya tadi setelah mengikuti kegiatan Binkas pada hari ini. Jonathan kemarin belum kenalan, kemarin Jonathan. Oh iya, sekalian perkenalan, Jonathan. Soalnya kemarin kebetulan ada Kawana. Oh iya Kak. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lazarus, biasanya dipanggil Jojo. Dari Prodi Kesehatan Masyarakat, asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Kesan pesan saya mengenai Binkas, menurut saya, walaupun keadaan yang memaksa seperti kayak gini, kita harus di rumah. Kita melakukan segala sesuatu dari jauh dan melakukannya dari online, nggak menutup kita semua untuk saling berkumpul di sini, saling beribadah bareng, saling sharing, dan bertemu lah, walaupun tidak secara tatap muka, secara online sih, tapi nggak menutup kita semua untuk saling beribadah, saling menjalin kasih satu sama lain, walaupun dari berbagai daerah juga. Acaranya juga seru dan juga membangun sekali, membangun karakter-karakter, membangun iman, dan juga saling membangun kasih satu sama lain. Sekian Kak, terima kasih. Wah, mantap banget. Welcome Jojo to PMK FKM Unhas. Nah, sekarang kita ya. Jadi semoga makin aktif ya di PMK FKM Unhas, soalnya cowok-cowok tuh spesies langka di FKM, jadi sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke angkatan berikutnya. Angkatan 2019 ada Kak Yuvia. Halo Kak Yuvia. Halo. Mungkin Kak Yuvia bisa share kesan dan pesannya setelah mengikuti Binkas tahun ini, Kak. Jadi menurutku ya Binkas online ini sebenarnya saya rasa kurang efektif menurutku, tapi ternyata bisa berjalan dengan baik, dan saya juga kayak lihat antusiasnya teman-teman untuk ikut sangat baik, jadi menurutku bagus sih. Wah, puji Tuhan ya, ternyata Binkas kita seru guys. Puji Tuhan, walaupun virtual tetapi itu tidak mengurangi euforia dari teman-teman dan euforia dari Binkas itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke ada angkatan 2018. Nah, kayaknya ada Kak Monci nih. Nah, Skevo guys, Kak Monci ini adalah Korca Binkas kita. Jadi semua konsep, semua
kegiatan Binkas kita ini dikoordinator dari Kakak Monci. Silakan Kak Monci. Iya, terima kasih Abel. TMI sekali. Jadi kesan pesan saya untuk agenda Binkas selama ini mungkin kalau dari saya lebih berterima kasih kepada peserta yang sudah sejauh ini hadir dalam agenda Binkas sama-sama. Terima kasih karena sudah membantu menyukseskan juga agenda-agenda Binkas. Tapi abis ini kita masih ada agenda-agenda lain, jadi tetap semangat para peserta sekalian. Terima kasih. Mantap jiwa, harus tetap semangat. Thank you Kak Monci. Nah sekarang kita sayangnya kita sharing-sharingnya cuman sampai angkatan 2018 dulu ya guys. Soalnya kita udah mau masuk ke agenda yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nantikan oleh semua peserta Binkas PMK FKM Unhas 2020. Mana semua reaction-nya? Oke, mantap. Nah, jadi agenda kita saat ini itu adalah games. Nah, tapi sebelum games kita kayaknya harus gerak-gerak dulu deh. Ini harus senam pagi dulu ya. Soalnya tadi kan bangun jam berapa gitu terlalu pagi, jadi kita harus semangat dan kayaknya kita mulai dengan gerakan dimsong lagi yang akan dipimpin oleh Kakak Tia. Kepada Kakak Tia saya persilahkan. Jadi teman-teman diharapkan untuk ikut menyanyi dan menggerakkan ya. Bersehati sepikiran, untukkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memerankan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Wah, mantap banget. Kayaknya semuanya udah segar ya, gerak-gerak dikit. Walaupun geraknya cuman bagian badan atas sampai pokoknya sebagian badan, tapi lumayan ya lah buat menyegarkan tubuh. Apalagi kan kita adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kita itu harus sehat. Dengan salah satunya itu dengan gerakan demsong. Oke, kita akan
Jadi ini kita akan ke acara games. Tereng. Nah, kita cek lagi ya semangatnya. Siapa yang semangat untuk ikut games? Mana tepuk tangannya? Wuhuhuhu. Silakan berikan reaction untuk games. Kalau semangat, ayo pasti kita bisa jawab semua soalnya. Pasti bisa, soalnya gampang kok. Oh, tunggu bentar ya.